Yang mana ada contohnya yang di sini wala yakul lahu kufuwan ahad. Bila ini yang contoh yang pertama yang ada Masilah yang bertemu huruf selain hamzah ya. Maka dibagi panjang 2 harakat secara lain. Kita awali dengan pembelajaran tajwid terlebih dahulu. Sebelumnya Ananda kemarin kita belajar tentang Masilah. ya, terakhir kita belajar tentang masilah. Selanjutnya kita memasuki agenda yang berikutnya, yaitu pemaparan hasil supervisi yang sudah dilakukan oleh Ustaz Wawan. Kepada Ustaz Wawan dengan tepuk tangan yang meriah. Kalau nanti saya tanya kabar, silakan jawab pertanyaannya kabar saya dengan jawaban seperti ini. Alhamdulillah luar biasa belajar Al-Quran bersama Wafa. Belajar Al-Quran bersama Wafa. Kemudian takbir ya. Mantap suaranya. Siap? Bagaimana kabar saudara semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa belajar Al-Quran bersama Wafa. Takbir. Kurang kompak ya. Sekali lagi. Bagaimana kabar saudara semuanya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa belajar Al-Quran bersama Wafa. Belajar Al-Quran bersama Wafa. Allahu Akbar. Semangat 3. Oke, semangat 2. Semangat 1. Semangat 3. Semangat 3 1. Sekali lagi, persiapan 2 3. Gerak ke kanan, gerak ke kiri, putar 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 putar, cari tempat lagi. Yang hijau. Ada yang kata hidung itu. Oke, baik. Teliti bacaan. Kita harus teliti. Ketika ada kesalahan, ya segera kita evaluasi dan perbaiki. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti lama-lama banyak, akhirnya terus sulit nanti diperbaiki. Ya, jadi segera kalau ada salah segera itu butuh ketelitian kita. Maka itu butuh daya simaknya harus dilatih. Kemudian setelah itu adalah waspada. Ya, siap? Siap. Sudah siap? Oke, tentukan dulu siapa yang ngajar dulu. Nanti gantian ya. Ingat ya, apa namanya? Gunakan prinsip tadi, tiwas gas. Saat ngajar berarti ya memperhatikan. Nah, ini ya seperti itu ya. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan. Sebentar. Halo. Sekarang langsung P3. Nggak perlu lagi buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Ya. Langsung to the point kepada materi.
yaqulu. Mikir-mikir. Ya, atau may yaqulu. Lancar tapi salah konsepnya sama saja. Ya, pastikan dia lancar tuh lancar benar. Ya, lancar benar. Kemudian tanpa jeda, tanpa eja. Kalau ini antum pegang, ya, mengawal setiap halamannya itu, saya yakin nanti kenaikan jilidnya akan apa? Cepat, mudah, maksudnya mudah. Apa kabarnya Ustaz dan Ustazah pada hari ini? فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ayo semangat. Semangat satu. Ayo. Oke, semangat satu. Semangat dua. Gua paham. Ya. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat tiga satu. Oke, pagi ini kita coba gerak-gerakkan badan kita dulu ya. Kita berlatih keseimbangan. Tangan kanannya begini. Ya. Allah ya. Baik ya, kita coba berhitung hitungan 1 sampai 8 tapi menggunakan nada hijaz. Buat apa ini? Ini buat menulis di udara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambil dibayangkan ya. Sekarang kanan, kaki kanan. Melatih keseimbangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kaki kiri. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk kembali. Harus tiwas, gas, ya. Teliti saat ngajar, waspada saat ngajar, kemudian tegas. Suaranya harus tegas, ya. Kesepakatannya juga harus, aturan mainnya juga harus tegas, ya. Dengan begitu nanti proses pembelajarannya akan bisa lebih maksimal, ya. Kalau daya kepekaan ustadzah kuatkan, ya, bermain apa ya, bermain rasa gitu ya. Nah, jadi apa namanya, taste-nya itu bisa di inilah, tinggi taste-nya. Oh ini kurang, oh ini kurang, oh ini kurang gitu. Jadi nggak gampang apa? Ya nggak gampang percaya gitu. Jadi mendengar kayaknya enak, jadi nggak apa ya, nggak cukup hanya kayaknya enak. Teknisnya nanti saat tes jilid itu harus diantarkan. Makanya pastikan gini, dalam satu kelompok tanggung jawab guru itu adalah mengawal. Jadi pastikan pembelajarannya klasikal, dikawal anak-anak memulai dari halaman yang sama, nanti selesainya juga akan sama. Sehingga apa? Munakosah apa namanya? Tes jilidnya itu bareng. Sehingga bisa dijadwalkan. Nah, kalau pengawalan di sininya itu maksimal, insya Allah pengaruhnya juga akan maksimal di kenaikan jilid. Terus bisa kami bantu saja, nanti kita sini bisa sampai gitu loh. Ya, nanti penjamin kita akan menguatkan. Kira-kira apa saja yang bisa kami bantu? Kalau kita ngajarnya benar, pasti yang lain sih nggak banyak. Paling cuma 1 dan 2. Kalau P3-nya
tuntas tuh ya. Jadi bisa dibilang belum semua anak menggunakan wafa. Masih beberapa yang tahap baru ya, ya. Terus yang sebelumnya masih metode sebelumnya. Jadi bagaimana caranya supaya kami itu bisa memaksimalkan pola klasikal tersebut? Pertama. Yang kedua juga usia anak yang masuk ke TPI ini beda-beda Ustaz. Jadi kita itu menerima dari usia 4 tahun bahkan anak-anak yang sudah bisa berusaha. Jadi kan itu beda dari psikolog anaknya beda, terus dari kemampuan dia membaca beda. Jadi kami ini maksudnya pembelajaran yang bagus itu yang efektif itu kira-kira menggunakan seperti apa baiknya. Bahkan untuk anak-anak yang usia masih balita itu, mereka itu pengucapan sebenarnya tidak terlalu fasih, bahkan belum kena dengan betul cara pengucapan huruf. Tapi sebenarnya benar ya, kayak kadal gitu maksudnya. Nah itu gimana cara kita menilai apakah lanjut atau seperti apa? Bukan telapak kanan kita dengan telapak kanan teman kita. 1. Nah, lepas habis itu. Ulang lagi. 1, lepas, langsung lepas. Kemudian 2 berarti yang telapak kiri. 2. Nah, 1. 2. 2. 1. Baik ya. Paham? Ya, paham. Berikutnya 3. Tangan lurus pegang pundak. Tangan kanan lurus pegang pundak. Nomor berapa ini? 3. Ingat. Ya, nomor 3. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. 6. 3 ya. 3 sengkang. 2. 1. 3. 4. 6. 2. 5. Ada perwakilan? Baik, kalau gitu memintakan kepada Ustaz Latif berkenaan tentang pelatihan kita selama 2 hari ini. Ulun pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ketua Trainer Wafa Indonesia yang telah memberikan ilmunya dan juga membagikan ilmunya kepada kita semua. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan kita semua dapat mengembangkan keilmuan kita untuk menyebarluaskan juga kepada anak didik kita yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Ada begitu banyak metode-metode yang ulun pribadi catat atau ulun pribadi tangkap dari 2 hari kegiatan ini, dari kemarin yang masalah B5 dan lain sebagainya. Insya Allah sedikit atau banyaknya bagi ulun pribadi dan juga mungkin kepada ustaz-ustazah sekalian akan sangat bermanfaat kepada anak-anak didik kita baik di PAUD di Rumah Lebah, SD Anak dan SMP Ashabul Kahfi. Sekali lagi ulun berterima kasih juga kepada Ustadz atas pelatihannya 2 hari ini. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja Ustadz yang bisa Allah sampaikan. Salam dan mohon maaf. Mengakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Abdul Latif telah menyampaikan kesannya selama kegiatan 2 hari ini. Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Tuan Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Di petang ini kita tetap bisa bersama dengan wisatawan di penghujung acara kegiatan pelatihan metode pembelajaran Quran Wafa, dan alhamdulillah kelihatannya masih sehat bugar. Alhamdulillah. Ini ada yang pingsan belum? Masih kurang waktu. Jadi perlu tambah set. Alhamdulillah, semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh antum semua dalam kegiatan ini. Jadi sesuai dengan apa yang sampai tadi aku kemukakan kemarin ya. Jadi kemauan dan semangat. Jadi semangat itu jangan sampai hilang. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan semangat Ustaz dan Ustazah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga beliau yang jamaah. Yang saya hormati Ustaz Wawan Sudono Studi selaku Master Trainer Wafa Indonesia, yang saya hormati seluruh Ustaz dan Ustazah guru Al-Quran di lingkungan Yayasan Ashabul Kahfi yang selama 2 hari ini mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan mudah-mudahan tadi beberapa hal yang sudah disampaikan menjadi bekal yang luar biasa pada kita semua dalam rangka untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan menambah bagaimana metode pembelajaran Al-Quran yang diterapkan di Wafa. Dan mudah-mudahan ini juga nantinya akan bisa disampaikan kepada anak-anak kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Ustaz dan Ustazah yang saya hormati, pertama saya menyampaikan beribu-ribu maaf dalam kesempatan ini juga tidak bisa bersama sampai kemarin, dan juga saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada Ustaz Wawan. Begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya memberikan materi, membagikan ilmu dari beliau kepada kita semua. Jadi jangan disia-siakan ilmu yang sudah diberikan Ustaz Wawan kepada kita semua. Ini merupakan suatu keberuntungan bagi kita, kesempatan yang Allah berikan dan kita semua untuk bisa bertemu dengan Ustaz Wawan. Coba bayangkan kalau kita ke Surabaya, bisa nggak? Saya tidak bisa ya situ. Insya Allah ya. Ya, ke Surabaya ya. Saya untuk ya sekarang jalan-jalan ketemu ke Surabaya, ke Wafa dengan Ustaz Wawan ya. Ya semua. Doanya nanti naik kapal aja. Nah kapal masuk kapal kamera gimana ya? Yang doakan senang kalau nanti satu saat ya, ada rezeki kita bisa sampai ke Surabaya, dan bisa bertemu dengan kawan yang lain. Terus terang, dari awal mendengar nama Ustadz Wawan, gitu ya. Terus terang saya itu benar-benar, masya Allah, alhamdulillah, ada suatu kesempatan lagi untuk belajar. Karena sudah lama kita tidak belajar jujur, tidak belajar secara langsung oleh tim Wafa Indonesia. Karena kita kan metode kita adalah metode Wafa. Dan yang kedua, mohon maaf semuanya ya, harapan saya dari pertama sebelum terlaksananya pelatihan ini, harapan saya satu, mudah-mudahan Ustadz dan Ustazah di SD An-Nahl ini setelah adanya pelatihan ini bertahan dan bisa mengamalkannya dengan istiqomah dan konsisten. Itu harapan saya pribadi terutama. Terus yang saya rasakan apa ketika sudah mendapatkan pelatihan ini selama 2 hari? Yang pertama jujur, saya merasakan syukur alhamdulillah. Yang kedua, saya kurangnya di mana? Satu, terutama di dalam pembelajaran metode tahfiz.
metodologi pembelajaran tahfiz, bahkan sifat-sifatul huruf. Tetapi hari ini, Masya Allah luar biasanya, Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya, walaupun tadi ada 5 menit, kurang 5 menit, ternyata beliau sempatkan dengan secara ringkas gitu. Dan itu sudah ada salah satu gambaran bagaimana ustadz dan ustadzah cara mengajarkan tahfiz tersebut. Selama ini kan yang kita dapat metodologi pembelajaran wafa. Namun tahfiznya belum kita dapat. Dan ini yang saya rasakan. Jadi benar-benar saya alhamdulillah bersyukur sekali gitu. Hari ini ternyata mendapatkan suatu ilmu yang belum pernah sama sekali kita dapatkan gitu. Saya dapatkan. Terutama tadi disampaikan oleh Ustadz Wawan, membandingkan, bukan membandingkan, tetapi Ustadz Wawan memberikan suatu pengarahan. Kalau di pondok, di pesantren, ketika mau menghafal itu ada caranya, dan sebenarnya caranya juga sudah disampaikan oleh Ustadz Wawan barusan tadi. Cara, tapi di sini kita sederhanakan. Yang di sini kita tidak ada binazar gitu ya. Kita kan tidak ada binazar, cara mengajarkannya tahfiz langsung membaca, tidak dibinazarkan dulu gitu. Nah di situ ternyata kita mempunyai tambahan ilmu. Kalau di pesantren itu ada yang namanya binazar. Tapi mudah-mudahan waktu yang singkat itu tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus mau menambah ya rasa ingin tahu kita ya sebagai sosok seorang guru. Sebagaimana di awal saya sampaikan, guru itu harus terus punya motivasi semangat belajar. Ya, kalau selama kita profesinya sebagai guru, maka selama itu pula kita harus mempunyai semangat dan motivasi untuk terus mau belajar. Ya, kalau kita sudah tidak punya semangat lagi untuk mau belajar, itu tandanya kita sudah tidak cocok lagi menjadi guru gitu ya. Nggak tahu cocoknya jadi apa gitu ya, menyesuaikan. Mungkin ada yang cocok jadi pedagang dan lain sebagainya ya, bisnis dan sebagainya. Jadi, ya, seperti itu. Nah mudah-mudahan semua yang ada di sini ya selama bersama kita 2 hari itu bisa kita maksimalkan, dan Allah senantiasa memberikan kefahaman untuk kita semuanya. Allahumma faqihna fiddin wa ilmna ta'wil ya. Kemudian Allah senantiasa memberikan kefahaman kepada kita ya, menurunkan ilmunya kepada kita semuanya, sehingga yang tadinya tidak tahu ya kita menjadi tahu, yang tadinya mungkin sudah tahu sebenarnya sekarang semakin tahu, yang tadinya mungkin belum maksimal dalam pelaksanaannya, mudah-mudahan pasca ini bisa semakin maksimal. Itu yang kita harapkan ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya pesan-pesankan sebelumnya, bahwasanya PR Quran ini hanya bisa diselesaikan kalau kita bisa bekerja sama. Jadi tidak sama-sama kerja ya. Jadi nggak bisa dilakukan dengan cara sendiri personal, karena ini adalah lembaga ya, lembaga besar yang kita tangani juga orang banyak. Kalau hanya dilakukan oleh 1-2 orang, maka tentunya tidak akan bisa maksimal. Maka di sini dibutuhkan keluasan hati kita ya, kemudian keikhlasan kita, semangat kita untuk bersama-sama memajukan ya apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan dengan cara itu semakin banyak terlahir para generasi-generasi yang ahli Al-Quran. Dengan lahirnya generasi-generasi yang ahli Al-Quran ini, semoga bisa menjadi perubah. Jadi menjadi perubah ya. Jadi menjadi agen perubahan di paling tidak di lingkungan kita ini ya. Dan dampaknya sampai ke negara kita Indonesia ini. Nah ini yang semangat ini yang sedang kami upayakan kalau di Wafa itu ya, karena kita itu kan visinya itu kan ingin melahirkan generasi ahli Al-Quran ya, supaya apa? Supaya terbangun ya, supaya terbangun peradaban masyarakat Quran di Indonesia. Makanya di sini butuh kerjasama bersama ya, tidak bisa PR-nya hanya
kami saja yang melakukan, ya. Kami butuh turun langsung ke daerah dan sebagainya. Di situ kemudian kita butuh kerjasama dengan lembaga, kita bersama-sama saling sharing dan berbagi pengalaman terkait dengan penerapan metodologi maupun membangun sistem, ya, mutu belajar Al-Quran. Nah, ini yang sedang kami upayakan. Dan dengan cara itu setidaknya itu bisa membantu, ya, sumbangsih kami, ya, Wafa, ya, kepada Indonesia ini, khususnya kepada Islam intinya, ya. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahmatun ghafur, ya, karena apa? Penduduknya kelak akan menjadi penduduk yang ahli Quran semuanya, insyaallah. Itu kita ingin melahirkan generasi-generasi Al-Quran yang berjalan, ya, Al-Quran yang berjalan. Artinya kalau Al-Quran yang berjalan di sini tidak hanya urusan konten, tapi juga urusannya adalah di luar konten, ya, pribadi Quran. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya, istrinya itu kan, bagaimana akhlak beliau, istri beliau menjawab, khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang sedang kita dampingi ini kelak akan menjadi anak-anak yang seperti itu. Jadi anak yang Al-Quran yang berjalan gitu. Jadi tidak hanya bacaannya bagus, hafalannya banyak, tapi juga mencerminkan, ya, akhlak yang baik, bertauhid, sebagaimana yang tadi saya sampaikan pesannya Imam Malik, bahwasanya generasi ini tidak akan pernah menjadi baik sebelum kita didik sebagaimana pendidikan yang didapatkan oleh generasi terdahulu, ya. Nah, standar pendidikannya harus ada satu unsur-unsur ketauhidan yang kita bawa, kita hadirkan di proses pembelajaran kita. Kemudian berikutnya kita sentuh area-area adabnya supaya dia kelak bisa menjadi pribadi-pribadi yang beradab, ya, berperilaku baik, ya. Kemudian baru ilmunya, konten bicaranya. Kemudian puncak prestasinya adalah bagaimana mereka nanti ketika sudah masanya nanti dia akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkontribusi banyak, ya, untuk apa? Masyarakat pada umumnya. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat orang lain. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Saya selaku pribadi mohon maaf, mungkin selama 2 hari perjumpaan kita, pertemuan kita, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Bukan maksud saya untuk menyakiti, ya saudara. Jadi memang ya beginilah saya, gitu. Dengan pembawaan saya yang seperti ini, yang apa adanya, ya, saya sampaikan, gitu, ya. Tapi bukan maksud untuk menjatuhkan, bukan maksud untuk menjelekkan, tidak. Kita di sini ingin berbagi semangat saja, ya, berbagi semangat saja. Makanya sejak awal saya berusaha untuk bagaimana mengkondisikan ini semuanya supaya punya semangat dulu. Nanti, ya, meskipun saya capek pun saya upayakan untuk saya sembunyikan capek saya, supaya apa? Aura positifnya bisa nyampe kepada saudara. Nah, itu, ya. Ya, mudah-mudahan semuanya itu bisa berbuah manis yang untuk kita semuanya. Jadi sekali lagi tadi, kalau ada hal-hal yang berkenan, mohon dimaafkan, ya. Dan tidak menjadi hal yang bisa memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang kedua, saya mewakili Wafa, ya, menyampaikan terima kasih sebesarnya khususnya kepada lembaga An-Nahl yang masih mempercayakan, ya, kepada kami untuk bisa bekerja sama, ya, di sini, gitu, ya, untuk bisa mewujudkan visi besar kami. Ya, kami hanya bisa menyampaikan juga salam dari teman-teman Wafa, khususnya dari direktur kami Ustaz Jamin, saat ini sedang bertugas juga. Kebetulan juga sedang bertugas di Kalimantan Selatan, ya. Kemarin baru datang, sekarang posisinya di Robani, posisinya di Robani, baru datang. Memang khusus datangkan untuk di sana, harus dia nggak kemana-mana, karena Robani kemarin mintanya tidak terennya nggak yang kemana-mana, gitu. Kemarin saya tawarkan, saya nanti di sini, misal kalau bisa di sini, aduh. Saya bilang ya udah, nanti kita carikan khusus trainer untuk yang di sini, gitu.
dan tidak kemana-mana gitu. Jadi alhamdulillah kita berbagi ya, saya jangan ke sana, saya yang ke Muntai, ke sini dan ke Barantai. Ya sengaja saya jangan tidak ke sini karena fisiknya agak kurang baik, beliau habis sakit juga. Jadi, kalau untuk perjalanan jauh masih belum bisa. Ya. Akhirnya sudah saya saja. Ya, begitu ya saudara. Kalau ada hal-hal yang positif yang dirasa ya didapatkan dari setiap ya pelatihan maupun dari setiap aktivitas yang diikuti ya di Wafa, pesan saya tolong disebarluaskan supaya jariahnya bisa ngalir ke siapa saja. Karena kebaikan itu harus disampaikan kepada siapa saja. Jangan disim. Kalau mau dipraktekkan juga boleh di lingkungannya silahkan. Oke? Nah, seperti itu. Tetapi kalau ada hal-hal yang kurang baik yang Ustazah dapatkan, pesan kami, nah kalau keburukan yang didapat, kejelekan yang didapat, nah itu tolong ditahan, jangan disebarluaskan. Ya, cukup nanti Ustazah kabari kami saja, WA bahkan bisa, atau telepon silakan. Ya. Nah, silakan sampaikan saja kepada kami supaya kami bisa memperbaiki